Tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi karena saya masih punya hati nurani. Nah, karena sudah seringnya diulang pola-pola ini dan beralibi, membangun opini, menciptakan asumsi, saya pikir ini arahnya nggak bagus. Setelah pidana sendiri ini tega, maksudnya sampai akhirnya mau memenjarakan Ferry sih? Jadi gini, tujuan kita itu bukan untuk memenjarakan siapa-siapa. Tujuan kita adalah membawa kasus publik ini ke ranah hukum supaya edukasi hukumnya ada. Gitu. Jadi kalau tujuan dibilang Mas Denny tega menjarain orang, enggak. Kalau saya tega menjarain orang, dari 2019 ketika tes DNA pertama itu sudah keluar, secara valid saya sudah difitnah. Tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi karena saya masih punya hati nurani. Nah, karena sudah seringnya diulang pola-pola ini dan beralibi, membangun opini, menciptakan asumsi, saya pikir ini arahnya nggak bagus. Nggak bagus buat keluarga saya, nggak bagus buat anaknya dia yang dia bilang mengalami dampak mental psikologi kan. Nggak ada bagusnya. Jadi kita bawa ke ranah hukum supaya dihukum diselesaikan dengan baik. Jadi edukasi yang bagus. Kalau melihat tanggapan pihak sebelah podcast dengan Dr. Richard seperti apa nih? Ini demi kepastian hukum. Ini demi kepastian hukum ya. Jadi kita bukan tujuan kita juga menjarakan orang, itu konsekuensi hukum aja. Kalau nanti hakim memutuskan dia bersalah ya konsekuensinya harus dihukum. Berarti nggak masalah buat terlibat pada akhirnya. Kalau itu urusan hakim, urusan nanti pengadilan. Sekarang ini masih lidik ya. Tahapannya panjang ini ya, nanti lidik, ya sidik, ya nanti P21 ke jaksa ya kan, baru ke pengadilan. Edukasi. Tapi kalau hukum ini ya edukasi untuk masyarakat ini ya, supaya ada kepastian. tapi kalau hukum menawarkan tes psikologi, itu tahapan itu pasti ada. Cuma hal itu sudah kita lalui dari 2019. Nantilah kalau udah ada justice Iya. restoratifnya seperti apa, nanti kita lihat. Tapi poinnya kita di sini kan bukan mau bikin pelaporan terus kemudian bergimik, bukan itu. Iya. Kita tidak sedang bergimik di sini. Kalau memang dari penyidik menyatakan ini P21 masuk ke proses pengadilan, kita ikut semua sampai endingnya di mana. Mas tanggapan dia. Sebenarnya tes DNA di Singapura seperti apa nih kok? Tes DNA di Singapura gimana kok? Ya diatur aja. Kan babangnya sudah ngomong, wah. Kan saksi kalian loh saksi. Jadi kan udah oke aja. Mau di mana aja boleh. Tapi udah ada tanggalnya belum sih? Oke, tanggal sekian kita berangkat ke Singapura. Saya nggak pernah dikabar-kabarin apa-apa. Saya Ada capek. obrolan sama pihak sana belum? Saya sudah ngubungin bapak pengacaranya secara pribadi langsung. Saya nggak tahu itu dia atau bukan. Izin Pak, silakan. Silakan Pak. Maaf Pak, ya izin ganggu Pak, ya, maaf banget Pak. Berarti bonding nggak sih sama itu sendiri yang memakan satu tadi yang tadi. Cakar-cakar. Zaman dulu. Udah, saya kan ngomongin kan waktu itu kan dia bikin klarifikasi press conference. Saya nonton, katanya ngajak untuk duduk bareng membicarakan itu. Saya bilang ayo diselesaikan, mau tes DNA ayo. Tapi kan kita hubungin, tapi sampai sekarang jadwalnya katanya masih sibuk segala macam. Ya saya mengerti lah, orang kan mungkin punya jadwal. Saya pikir kalau memang serius ya harus diselesaikan cepat kan gitu. Karena dari pihak kami kan dari awal ayo mau jam itu, jam ini, jam apa. Tapi akhirnya kan dari perkataannya merujuk bahwa ini tes DNA kan kenapa harus merasa. Ini kan belum tentu buat Denny Sumargo, bisa saja buat orang lain. Saya pikir kok arahnya di publik jadi ngawur gini. Jadi kita pikir ya sudahlah, dilaporkanlah secara hukum biar jelas apakah masuk unsur pidananya atau tidak. Oke. Dan kemudian masalah tes DNA ini kalau dia merasa bukan buat saya, ya sudah nggak usah tes DNA. Nanti kalau dari pengadilan memutuskan ada tes DNA lagi, kita ikut pengadilan aja. Beres kan? Gitu. Karena kan dari gue pribadi dari awal dia meminta tes DNA secara publik untuk adu ayam lah istilahnya, adu publik itu kan oke. Tes DNA pertama aja gue yang nyari. Ayo tes DNA segala macam. Untuk menyelesaikan masalah ini. Gini loh, satu orang pengen nyelesain masalah, yang lain tidak terlihat ingin menyelesaikan masalah. Tidak akan selesai masalahnya. Dan kalau tidak dipayungi oleh hukum, tidak ada tengahnya ini, nggak kelar-kelar ibarat.
capek gitu loh. Yang untung kan kalian ya. Capek juga. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.